Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ila hadratil muhtaramat wal muhtaramin. Guru kita bersama Abuya Bapak Al-Ustadz Ahmad Kafi Mata'anallah bituli hayati, juga Umi Ibunda Ibu Ustazah Juju Mariati Mata'anallahu bituli hayatiha, serta para ustazah yang lain, khusus di Ustazah Ibu Nahwiyah ya, alhamdulillah beliau berarti santri senior, nah, lama bisa ngaji, alhamdulillah. Juga Ustazah Mama, dan tadi saya baru mendengar ada Ustazah baru, Ustazah Yanti. Ustazah multifungsi itu, masak oke, oke. Alhamdulillah, dan ustazah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya, khusus guru kita yang nanti akan memberi kita ilmu, yaitu Ustazah Ismiyati SPDI. Kurang dikit namanya, Ibu Ustazah Ismayanti Subianti gitu. Dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti ilmu yang beliau berikan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau secara adab ya, ini ke saya ngomong kudu ngiter, karena dalam kitab Bustanul Arifin kalau ngomong orangnya kita harus ngeliatin ke orang nih, kayak gitu. Lama-lama saya kayak orang India, nama sih pas Sahrul gitu, tapi bedanya kan ya. Beda dikit kan? Beda dikit gitu. Ini Sarul Anwar ya, mohon maaf kalau yang di bawah saya belakangin, mohon ridho, mohon maaf ya. Tidak panjang kalam, bahwa alhamdulillah kita masih yang namanya semangat dalam maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu maulid yang berapa kali nih? Tapi itu bukan yang banyak banget. Iya, alhamdulillah. Kalau seandainya kata gitu ya, mudah-mudahan ini jadi yang namanya satu momen dakwah kita. Kalau seandainya kata kita maulid Nabi dimanapun kita ramaikan, nanti anak cucu kita itu bakal bertanya-tanya siapa sih Nabi Muhammad, dan dia bakal penasaran siapa sih Nabi Muhammad. Padahal dia nggak ngaji kagak. Kalau zaman sekarang nauzubillah, semua nauzubillah. Zaman saya kecil itu ngaji itu melewat. Zaman sekarang mah paling punya 7 orang. Ampun. Zaman sekarang gitu. Kita nggak bisa menyalahkan zaman. Memang ini sudah qadarullah. Tapi mudah-mudahan ini jadi yang namanya satu dakwah kita nunjukin kepada generasi kita bahwa kita punya seorang nabi yang sangat istimewa. Nabi kita sangat istimewa.
Bakal saking ramainya maulid, ada yang namanya agama tetangga itu ngiri. Dia pengen ikut maulid Nabi Isa. Ada gitu. Ibu-ibu diundang maulid Nabi Isa. Tahu rawinya bagaimana? Juga ngerti rawinya. Agak tuh. Sama 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ada maulid Nabi Isa gitu. Ntar kalau kematian Nabi Isa, haul Nabi Isa. Gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Regenerasi kita begitu. Kalau seandainya kata yang namanya regenerasi kita itu tidak mengenal yang namanya Nabi, maka agama akan padam. Agama akan padam. Contoh, kita ngaji bertahun-tahun yang baca rawi yang bisa beri berapa orang? Ya, kagak ada generasi penerus yang baca rawi. Makanya nanti saya mengajak yang namanya mengajak begini nih. Di sini menerima pembacaan rawi gitu. Karena kan zamannya kayak gitu. Ya, sini menerima baca rawi, menerima pembacaan Yasin begitu. Sekarang zaman kayak gitu. Khawatir kalau seandainya kata nggak ada yang bisa baca rawi, yang akhirnya generasi kita nggak mau nggak gue malu aku suka baca rawi kan gitu. Tapi untung ada Ustaz Jayanti untungnya gitu. Alhamdulillah ya, walaupun beliau tiap hari belajar itu tiap malam, kata saya nggak bosan-bosan sama maulid ibu ya, tiap malam maulid. Alhamdulillah tiap malam bisa maulid, nggak bosan-bosan. Udah gitu malam begadang masak juga lagi. Subhanallah, kata saya orang saking semangatnya lelah pun hilang. Kalau kita semangat lelah kita hilang. Makanya nauzubillah, saya di satu daerah ada daerah yang membid'ahkan maulid. Dan akhirnya karena maulid dipindahkan, di situ nggak ada maulid. Yang akhirnya anak-anak mudanya pada nongkrong main jaket yang dia hafal Mobile Legend. Akhirnya terprosok dengan yang namanya media sosial, nggak punya duit, minjem pinjol. Akhirnya anak muda baru belum punya keluarga sudah utang berjuta-juta. Itu gara-gara yang namanya situ nggak ada yang mau maulid. Ada yang kayak gitu ya. Kalau kita mau kita adain baik. Maulid emang artinya apa sih? Maulid emang yang bedanya di mana? Baca rawi itu artinya asalnya riwayat. Asalnya riwayat itu kisah itu boleh gak dipelajari, boleh gak dibaca? Itu boleh. Bahkan kisah kalau di dalam pelajaran sekolah masuk bab sejarah. Nggak ada di sekolah sejarah Nabi. Yang ada segala sejarah Imam Benjol itu ada. Sejarah Nabi nggak ada. Kalau mereka diajarkan sejarah Nabi, pasti mereka beradabnya seperti Nabi. Nabi nggak ngajarin kita songong sama orang tua, enggak. Nabi itu nggak ngajarin. Makanya Quran itu bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sesungguhnya ada buat kalian di jiwa Rasul itu contoh yang baik. Makanya kalau nyontoh ke Rasul, gitu. Maaf ya. Kalau kita nyontohnya ke Ustad itu manusia, nggak kayak Rasul. Kan kita bukan nyontohnya ke Ustad, gitu. Seneng sama Ustad fanatik. Gua seneng Ustad doang, kawin lagi langsung bubar. Ya kan, kita fanatik. Karena dia pun manusia yang kadang suka yang kadang banyak salah. Hari ini ngomong, ntar semenit ngomong bisa lupa. Kalau mau nyontoh kita ke Rasul aja, kita contoh Rasul. Kan saya perempuan, bagaimana saya nyontoh Rasulnya? Kalau yang muda ada yang namanya Ais, kalau yang tua ada Khadijah, dan isi Rasul yang lain itu semuanya tua kecuali Ais. Setelah mau nyontoh yang mana? Gitu. Tapi lihat umur dulu nyontohnya. Wah, saya mau udah 40 atas, contoh lah
Khadijah seorang istri yang kagak pernah memutus asakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul itu kalau dia udah meninggal kebayang keingetan dulu waktu Rasul turun wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil. Rasul bilang, kalau di kita bilang orang gila. Rasul bilang begini, ada orang melayang di atas Khadijah. Siapa itu Khadijah? Khadijah baru ngelimutin Nabi. Khadijah bilang, ya Muhammad, kalau itu setan, kalau itu malaikat, saya buka kerudung saya itu kabur. Tapi kalau itu setan, saya buka kerudung saya dia nggak kabur. Dibuka kerudung Khadijah, ternyata kabur. Itu bukan, itu malaikat. Salah. Tuh manusia, lo. Itu malaikat. Makanya malaikat nggak mau melihat perempuan yang buka kerudung. Itu kagak mau. Kamu bukanya di rumah lagi, udah malaikat nggak mau masuk. Itu malaikat nggak mau masuk. Saking setianya sama Rasul, Khadijah itu selalu nyemangatin Rasul. Muhammad, kalau memang jalan kau ini benar, jalankan. Aku mendukungmu. Itu kan keren, sih kayak gitu. Ya kan? Karena bagaimanapun suami bisa sukses karena dukungan seorang istri. Suami bisa hancur karena bencinya seorang istri. Saya suka ngomong kalau jamaah, kalau pengen yang namanya rezeki bagus, senengin istri. Saya bingung nyenenginnya, bosan, kritikin deh. Ini gede gitu. Ya, gampang nyenenginnya, kritikin deh, gede. Ada bercanda, itu jangan kaku banget ngomong. Ajak ke mall. Hah? Ajak ke mall gitu. Tapi kalau dia ke mall udah garuk-garuk kepala lagi. Ya Allah, ke mall lagi gitu. Tapi gak apa-apa, mau nyenengin gak apa-apa. Saya sama jamaah laki saya gituin, saya anjurkan kayak gitu. Karena bagaimanapun, ya sekarang saya ngomong nih sama ibu, lakinya kagak ngaji ya sama ibu. Sama bohong gitu. Tuh ya, itu salah satu yang namanya contoh bahwa Rasul harus kita contoh gitu. Kita yang namanya belajar. Tadi orang tua saya bilang kita kudu belajar. Kagak ngaji kalau kagak ngaji. Gitu saya ingatnya. Kagak ngaji kalau kagak ngaji gitu. Karena ingat, kalau seandainya kata nih ajaran Rasul itu kagak ada yang ngejar susah hidup. Ajaran Rasul itu nggak ada yang ngejar belasan hidup. Ajaran Rasul itu nggak ada yang namanya ngejar kita jadi orang gembel. Kagak ada, nggak ada. Tapi ajaran Rasul, salah satu ajaran Rasul itu sodako tadi budisko kata Rasul. Sedekah hari rezeki. Saya nggak punya duit, Ustaz, bagaimana? Al-basasa sodako, senyum sodak. Tapi jangan sama suami orang, jadi haram. Ya. Mau ikut ceramah roman ini. Ayo. Ikut ceramah. Doain dia jadi penerus gitu ya, biar nanti ada yang bimbing kita selanjutnya. Karena yang namanya guru-guru juga kan pasti tua, pasti maaf. Apalagi kalau ada yang namanya perkataan kayak gini nih, perkataan kalau orang bener mah kan mati cepet ya. Kalau orang bener mati cepet, makanya wajar kalau guru-guru mati cepet. Kenapa Ustaz? Maunya kan sama murid gitu. Sama diajarinnya. Gitu. Itu wajar, emang begitu. Gitu. Kenapa begitu? Ibu punya pohonan di rumah yang bagus sepetiknya belakangan apa duluan? Yang bagus sepetik duluan apa belakangan? Dulu. Kenapa? Takut dicolong. Begitupun Allah, ketika seseorang itu bagus, benar, baik, Allah cabut duluan. Karena Allah sayang sama
sama dia. Makanya kalau seandainya kata yang namanya ibu pengennya laki pengen kawin lagi, laki suruh bener, bang bener, bang bener tuh mati kawin lagi tuh gitu. Gitu ya. Jadi yang kita contoh itu Rasul. Terus kita maulid karena kita itu sayang sama generasi kita. Jangan sampai generasi kita nggak kenal maulid. Di luar, subhanallah bu, saya itu kalau di YouTube itu senang melihat orang itu yang hijrah. Ada yang namanya orang dari agama lain pindah ke agama kan ada itu penyebabnya kenapa dia nggak mau ke Islam. Ternyata Nabi Muhammad itu dijelek-jelekin di belakang. Nabi Muhammad bininya banyak, Nabi Muhammad juga kawin, Nabi Muhammad katanya anarkis. Sampai sekarang Islam itu disebut teroris. Jangan ke Islam. Islam agama susah. Lihatin tuh orang Islam dikit-dikit ngecek, dikit-dikit ngecek. Begitu tuh agama Islam. Begitu. Kita kalau agama kita dibikin kesel gak sih? Kita perlu kesel. Nih ternyata orang Islam kayak maulidnya setiap hari. Gak hitung tadi saya ngomong tuh. Ya kan? Maulidnya sampai kagak hitung, berarti kita orang kaya kan dikit-dikit juga ya kayak gitu. Di luar mah ya Allah Nabi Muhammad dijelek-jelekin emang dari dulu. Makanya kalau ada orang bener dijelek-jelekin itu memang sudah sunatul rasulil. Kalau kita jadi orang bener pasti dijelek, itu udah sunnah rasul. Apa sayang?